Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang selalu peduli dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dari malam Tuhan sudah menolong kami. Sampai saat ini kami ada itu semua karena kemurahan-Mu. Pada saat yang indah ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan, agar jadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Berikan kami pengertian untuk kami memahami, dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara dikasih Tuhan, selama 51 tahun, seorang yang bernama Bob Edens mengalami kebutaan total. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Dunia baginya adalah seperti sebuah ruang gelap, di mana hanya indera perasa, pendengar dan penciumannya yang membantunya mengenali keadaan. Lewat 5 dekade, seorang dokter ahli bedah mata melakukan operasi transplantasi mata kepadanya. Dan sesudah itu, untuk pertama kalinya, Bob Edens dapat melihat. Dia sangat gembira dengan keadaan barunya. Bob merasakan bahwa itu adalah pengalaman yang luar biasa. Ia berkata, "Saya tidak pernah menyadari bahwa kuning ternyata begitu kuning. Saya tidak punya kata-kata. Saya kagum dengan warna-warna. Dan warna favorit saya adalah warna merah. Sungguh luar biasa. Saya bisa melihat bentuk bulan dan melihat matahari terbit dan terbenam. Di malam hari saya bisa melihat bintang-bintang di langit dan cahaya yang berkedap-kedip. Sungguh betapa indahnya semuanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sehat dan bisa melihat dengan normal, seringkali tidak menyadari betapa luar biasanya penglihatan mata yang kita miliki. Dan karena itu kita tidak mensyukurinya. Padahal kalau kita bisa melihat, itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Dan dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang sebenarnya patut kita syukuri kepada Tuhan dan ucapkan terima kasih. Dalam 1 Timotius 1 ayat 12 ini tertulis, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku." Ada 3 hal yang menjadi alasan Rasul Paulus mengucap syukur yang diungkapkan dalam ayat ini. Pertama adalah karena Tuhan telah menguatkan dirinya. Dalam pelayanannya, Rasul Paulus mengalami berbagai tantangan, masalah dan aniaya, kesukaran dan penderitaan, bahkan penjara. Tapi ia dapat melewati semuanya dengan pertolongan Tuhan. Ia sadar bahwa itu semua dapat ia lewati, bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena Tuhan yang telah menguatkannya. Dan itu sebabnya ia mengucap syukur. Alasan yang kedua adalah karena Tuhan menganggapnya setia. Pernyataan ini berhubungan dengan perasaan syukur, karena Tuhan telah melayakkan diri Paulus untuk melayani Tuhan. Walaupun ia sebenarnya tidak layak, karena dulu adalah seorang penganiaya jemaat, pembunuh dan pembenci Tuhan. Tapi ia dilayakkan oleh Tuhan sendiri. Dan karena itu, ia mengucap syukur. Alasan yang ketiga adalah karena Tuhan mempercayakan suatu pelayanan yang mulia kepadanya. Menjadi seorang pekabar Injil, seorang rasul yang melayani banyak orang di banyak tempat dan wilayah, Rasul Paulus merasa itu sebagai suatu keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan.
dan karena itu ia bersyukur. Saudara dikasih Tuhan, seringkali kita seperti tidak tahu mau bersyukur apa kepada Tuhan, karena semuanya begitu biasa dan telah menjadi rutinitas kita. Kita menganggap lumrah hal-hal yang sebenarnya luar biasa. Dan seringkali juga masalah persoalan atau penderitaan membuat kita tidak dapat melihat akan karya Tuhan yang indah, sehingga kita tidak mengucap syukur. Padahal kalau kita merenungkan kembali akan karyanya dalam hidup kita, sungguh ada begitu banyak hal yang patut kita syukuri. Mari saudara, kita belajar bersyukur dan mengingat betapa banyaknya berkat kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Kalau kita ada sampai hari ini, kita kuat sampai saat ini, kita dapat melewati berbagai hal hingga waktu sekarang ini, itu semua patut kita syukuri dengan hati yang sungguh. Sebab semuanya itu adalah anugerah kemurahan Tuhan. Dalam keadaan sulit dan penuh persoalan sekalipun, kita juga dapat menemukan hal-hal yang patut kita naikkan syukur kepada Tuhan. Karena itu saudara, mari ingat selalu kebaikannya dan bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik dan selalu baik bagi kita. Dalam segala keadaan, mari naikkan syukur. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu baik dan sangat baik kepada kami dalam berbagai situasi dan keadaan yang kami alami. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan telah menebus kami, telah memilih kami dan menjadikan kami sebagai ciptaan yang baru. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami, talenta, karunia, dan berbagai hal yang Tuhan berikan. Kami sungguh mengucap syukur. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepadamu Tuhan, tidak melihat pada persoalan, tapi melihat betapa baiknya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan selalu menolong kami, dan apa yang kami kerjakan, biarlah itu semua menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.